Halo semua, perkenalkan nama saya Bayu Akbar Rahman. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang technopreneurship di era digital. Apa itu technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam bisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan akan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru berkembang dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone sudah semakin luas. Orang yang berkecimpung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. Jadi, apa tujuan technopreneurship? Selain memiliki tujuan untuk berbisnis, technopreneurship ini juga memiliki tujuan lain. Seperti menciptakan lapangan kerja. Dengan munculnya beragam technopreneurship, maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, karena technopreneurship membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian meningkatkan ekonomi. Technopreneurship dapat berkembang dengan sangat cepat, sehingga dapat menarik investor asing untuk memberikan suntikan dana untuk memberikan dukungan bisnis yang modern dan bermanfaat. Dengan begitu, bisnis berbasis teknologi ini menjadi salah satu penyokong ekonomi negara. Mendorong perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi menjadi suatu hal yang wajar dalam technopreneurship. Setiap perusahaan pasti berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi teknologi yang memudahkan para penggunanya, efisien dan bermanfaat setiap harinya. Berikutnya, mendorong berkembangnya UMKM. Dengan adanya technopreneurship, para UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah akan sangat terbantu karena kemudahan yang ditawarkan dalam menjual produk yang mereka ciptakan. Selain itu, technopreneurship besar sudah mulai menjangkau UMKM untuk bergabung menjadi mitra, sehingga memberikan UMKM kesempatan untuk berkembang dan menaikkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Apa saja skill yang diperlukan untuk menjadi seorang technopreneur? Pengetahuan yang baik mengenai teknologi. Yang pertama, kamu harus mulai menyadari kalau teknologi yang digunakan semakin berkembang. Maka dari itu, kamu harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai teknologi agar bisnismu dapat beradaptasi atau bahkan menciptakan teknologi baru yang lebih canggih. Kemudian dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Bagaimanapun dalam sebuah bisnis, kerjasama antara tim adalah hal yang paling penting. Kamu tidak akan bisa menjalankan bisnismu sendiri, karena kamu pasti memerlukan bantuan, keahlian, dan ide dari berbagai sumber. Maka dari itu, kamu harus bisa bekerja sama dengan baik dalam sebuah tim, baik itu tim kecil maupun tim besar.
Kemudian memiliki kemampuan problem solving yang baik. Sebagai teknopreneur yang baru merintis bisnisnya, mungkin kamu akan menghadapi berbagai masalah. Karena itu, kamu harus memiliki kemampuan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah biasanya menghasilkan beberapa solusi dan kamu harus memilih solusi tersebut dengan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kemudian, halangan menjadi seorang teknopreneur. Yang pertama, terjebak zona nyaman. Berada di zona nyaman berarti bisa dibilang kita sedang bekerja tanpa risiko besar. Orang yang bekerja di zona nyaman cenderung tidak terlalu takut atau khawatir karena tidak ada risiko dalam pekerjaannya. Alhasil, hasil performa kerja mereka menjadi cenderung stabil dan netral tanpa peningkatan yang signifikan. Kemudian, takut akan ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Apa yang terjadi esok hari bisa jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Kita akan selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang penuh ketidakpastian, tapi bukan berarti kita harus terus-menerus takut menghadapinya. Jadi, hadapilah. Ragu dengan kemampuan diri sendiri. Percaya akan kemampuan diri sendiri merupakan hal yang perlu kamu miliki agar bisa mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, sehingga kamu akan menjadi semakin yakin untuk mendirikan kerajaan bisnismu. Kemudian, tidak ada modal. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Namun, tanpa adanya modal, kita tetap dapat menjadi seorang teknopreneur, yaitu dengan cara mencari investor. Kemudian, bingung cara memulainya. Keinginan untuk memulai sebuah bisnis seringkali menemui tantangan atau kendala. Salah satunya yang sering dijumpai adalah ketiadaan ide atau inspirasi usaha apa yang akan dijalankan. Kondisi itu lumrah terjadi di masa awal kita akan merintis suatu usaha. Lalu, bagaimana cara mulai menjadi teknopreneur di era digital? Pertama, memiliki tekad kuat untuk memulai. Tekad yang kuat itu adalah niat dan usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten. Seseorang jika mempunyai kemauan kuat, ia tak akan menunda perbuatannya, sebab keinginan kuatnya mengalahkan malasnya. Mengapa keinginan kuatnya bisa mengalahkan malasnya? Karena keinginan kuatnya punya landasan alasan yang kuat untuk menjadi seorang teknopreneur yang hebat. Memulai sesuai minat dan bakat. Memulai sesuai yang dengan minat bakat akan menjadikan kita semakin bersemangat dalam menjalankannya. Hal ini juga berlaku dalam memulai bisnis. Untuk itu, dalam membangun bisnismu, mulailah dengan minat dan bakat yang dimiliki, seperti teknopreneur di bidang online game, belanja online, dan lain sebagainya. Memiliki target, fokus, dan konsisten. Bekerja tanpa target sama seperti berjalan tanpa tujuan. Kita tidak akan pernah sukses tanpa adanya target. Setelah memiliki target, langkah berikutnya yaitu terus fokus dan konsisten dalam menjalankan bisnis yang telah dirintis. Kerugian merupakan hal yang wajar bagi seorang yang baru saja menjadi teknopreneur. Jadikan hal tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar dari kisah pengusaha sukses. Ada banyak sekali usahawan yang sukses di bidang teknopreneurship yang dapat kita pelajari, seperti Nadiem Makarim, sang pendiri Gojek, William Tanuwijaya, sang pendiri dan CEO Tokopedia, Ferry Unardi yang merupakan CEO dan pendiri Traveloka, dan masih banyak lagi. Di sini saya ada
kutipan sedikit, yaitu tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Yang membedakan hanyalah usaha. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya.